Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 37, dalam hal ini diwakilkan oleh Ibu Kepala Sekolah yaitu Ibu Elaunia SPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru serta staf tata usaha yang hadir pada siang hari ini dan yang Ibu banggakan. Ibu yang hari ini bersedia membantu Ibu dalam melakukan aksi nyata modul 1.4. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Marilah kita panjatkan rasa syukur yang tak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini memenuhi undangan saya, yaitu untuk kegiatan aksi nyata modul 1.4, yaitu penerapan budaya positif, penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SMP Negeri 37 Kabupaten Tebo. Kita semua alhamdulillah dalam keadaan sehat, diberikan oleh Allah kesempatan, diberikan oleh Allah ilmu. Mudah-mudahan barokah dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam marilah intinya kita hadiahkan kepada baginda kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di qaulihi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini saya akan mencoba mempresentasikan tentang penerapan budaya positif di sekolah kita, di mana ilmu yang sudah saya peroleh sebelumnya dari kegiatan pendidikan guru penggerak modul 1 yang terdiri dari 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, dan 1.2, 1.3 dan 1.4 yang akan kita lakukan pada hari ini tentang penerapan budaya positif di sekolah. Next. Selamat datang Bapak dan Ibu guru hebat ya. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah yang kita cintai ini. Latar belakang daripada kegiatan kita pada siang hari ini adalah bahwa budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah kita yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang bisa berpikir kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Paradigma yang pertama yaitu untuk membangun budaya positif di sekolah kita perlu menyediakan lingkungan yang positif Bapak Ibu ya. Kemudian aman, nyaman agar murid-murid mampu berpikir, kemudian bertindak dan menciptakan kemandirian dan bertanggung jawab. Ya, itu tujuan yang pertama kita melakukan budaya positif di sekolah kita. Yang kedua, lazimnya disiplin, yaitu disiplin positifnya dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid itu sangat penting ya. Peran kita di sini sangat penting di dalam menciptakan disiplin positif di sekolah kita. Next. Tujuan pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara yang pertama, Bapak Ibu yang perlu kita mengingat kembali ya, bahwa pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada diri peserta didik agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Itu tujuan utamanya kita berada di sekolah ini ya, yang akan dicapai oleh peserta didik kita. Yang kedua, pendidikan hanya menuntun. Ingat, hanya menuntun tumbuh kembang proses pendidikan siswa. Jadi tugas kita itu hanya menuntun ya. Yang ketiga, kekuatan kodrat pada peserta didik dapat memperbaiki sikapnya ya. Selanjutnya, tujuannya yaitu hidup dan tumbuhnya karakter baru menjadi salah satu kodrat anak didik kita. Jadi di sini peserta didik hidup dan tumbuh karakternya di sekolah kita Bapak Ibu. Nah, tugas kita menuntut bagaimana karakter itu bisa tumbuh. Ya, bagaimana kita menjadikan kodrat peserta didik kita itu sesuai dengan kodratnya ya. Peserta didik kita sesuai dengan kodratnya. Next. Ini
pelajaran untuk kita sebagai peserta didik. Yang pertama harus kita ingat kembali bahwa guru itu hanya mampu memegang kendali kontrol atas kondisi anak didik di dalam kepala tangan kita dan usaha kita. Bagaimana cara kita menyusun strategi itu tergantung bagaimana cara kita menguasai segala hal tentang apa yang akan terjadi pada karakter peserta didik ke depannya, sehingga apa yang kita ajarkan menjadi kebutuhan dasar. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mempunyai sesuatu itu sangat berharga. Contoh saja handphone ini ya Bapak Ibu ya. Handphone ini sekarang merupakan barang yang sangat berharga bagi kita. Bagaimana kalau handphone yang kita punya ini mau diambil oleh seseorang Bapak Ibu? Coba kepada Ibu Pak Paryanto deh ya. Pak Paryanto, kalau Bapak mempunyai sesuatu barang, terus barang itu saya minta, kira-kira Bapak bersedia nggak memberikannya untuk saya? Tidak bersedia ya. Walaupun saya paksa, walaupun saya kasih misalnya hadiah atau iming-iming atau rayuan, Bapak apakah bersedia? Kalau berharga bagi saya Nggak bisa ya. Apakah mungkin suatu hari nanti barang itu akan Bapak berikan kepada saya mungkin atau tidak? Tidak juga. Tergantung situasi. Berarti semua itu tergantung dari kontrol diri kita kan? Keinginan kita, apakah barang itu akan kita berikan atau tidak. Berarti yang menguasai, yang mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Begitu juga dengan peserta didik kita Bapak Ibu. Mereka punya hak untuk mengontrol diri mereka. Nah, disinilah tugas kita yang tadi saya sampaikan di slide sebelumnya, bahwa kita hanya menuntun mereka. Sementara yang menguasai diri itu adalah mereka sendiri. Oke, next. Nih, perubahan paradigma teori kontrol. Ya, itu yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Itu dulu ya Bapak Ibu ya. Untuk kedepannya kita tidak bisa lagi mengontrol mereka. Sebenarnya yang mengontrol diri mereka adalah mereka sendiri. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini salah juga Bapak Ibu ya. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif akan bermanfaat. Yang keempat, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah paradigma yang salah yang harus kita rubah. Oke, next. Nih, perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Nah, inilah yang akan kita terapkan dalam dunia pendidikan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita simak kembali. Stimulus respon yang pertama adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang ini yang stimulusnya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Apakah bisa? Sangat berat kita melakukannya. Tetapi ketika kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, mungkin bisa kita lakukan, ya kan? Tapi kalau kita memaksa orang lain untuk sama seperti pandangan kita, sulit, ya. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini yang sering dulu kita lakukan, mudah-mudahan kedepannya tidak lagi ya Bapak Ibu ya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sementara teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Pasti mereka memiliki tujuan. Mengapa mereka atau peserta didik kita melakukan hal tersebut atau kesalahan tersebut? Pasti dia mempunyai salah satu atau mempunyai beberapa tujuan mungkin dari tindakan yang dia lakukan. Nah, jadi kita tidak boleh menilai bahwa perilaku buruk itu adalah suatu kesalahan. Bisa dipahami Bapak Ibu? Insya Allah bisa ya. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Belum tentu, ya kan? Nah, teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tadi sudah sampaikan di awal. Kemudian, saya bisa mengontrol orang lain. Itu stimulus responnya. Sementara teori kontrolnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ini maksudnya adalah kita bisa memaksa pada saat bujukan gagal. Ini adalah stimulus responnya. Ini tidak bisa dilakukan, ya. Nah, teori kontrolnya berkolaborasi, ya, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah itu stimulus responnya. Nah, perubahannya adalah model berpikir menang dan menang. Ya Bapak Ibu ya, bisa dimengerti? Oke, next. Apakah makna disiplin? Nah, inilah disiplin positif yang akan kita terapkan di sekolah kita. Disiplin berarti
berasal dari kata disiplina yang artinya belajar, Ibu ya. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid ya. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai ya, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, biasanya kalau menurut Bapak Ibu apa itu disiplin? Ibunya coba, disiplin menurut ibunya seperti apa? Mengikuti aturan berarti harus ya, harus mengikuti aturan baru disiplin. Ya, nah kayak gitu ya. Oke. Berusaha mengikuti aturan. Sementara di sini disiplin dengan ketidaknyamanan. Betul nggak Bapak Ibu kalau Ibu mengatakan disiplin itu identik dengan ketidaknyamanan? Ya, ya kan? Saya juga setuju karena sesuatu disiplin itu mengikat sifatnya, ya kan? Jadi kita merasa tidak nyaman dengan adanya disiplin. Padahal sebenarnya bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu tujuan yang mulia. Nanti kita akan membahas ke depannya. Lanjut Bu, next. Nah, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri. Nah, di sini yang akan kita bentuk. Jadi kita tidak merasa diperintah, tetapi kita yang memerintah diri sendiri untuk dapat mengendalikan, menguasai hingga mengontrol diri untuk memiliki tindakan yang mengacu pada nilai yang kita hargai. Jadi di sini kita menghargai sebuah nilai itu dulu baru kita lakukan. Jadi di sana tanpa ada rasa kita dipaksakan untuk melakukan kegiatan tersebut. Saya dipahami Bapak Ibu? Jadi disiplin di sini bukan sesuatu yang dipaksakan, tetapi karena sesuatu kita mencintai sesuatu itu sehingga kita mau mengontrol diri kita untuk melakukan hal tersebut ya. Untuk memiliki tindakan yang mengacu pada nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah dari orang lain. Di sini adalah kemunculan kesadaran diri kita untuk menghargai sesuatu itu. Next. Nilai-nilai kebajikan. Yang pertama yaitu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Ini profil pelajar Pancasilanya Bapak Ibu. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini profil pelajar Pancasila ya, sudah kita ketahui semua. Yang kedua, kita menciptakan peserta didik yang mandiri, bernilai kritis, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini nilai kebajikan yang perlu kita terapkan di dalam sekolah kita, yaitu melalui profil pelajar Pancasila. Next. Teori motivasi atau perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Yang pertama, motivasi ini berasal dari luar ya, motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Yang kedua, teori motivasi eksternal, yaitu mendapatkan imbalan dari orang lain terhadap apa yang saya lakukan. Nah, yang ketiga adalah dia yang akan kita terapkan, motivasi yang berasal dari dalam diri kita, yaitu menghargai diri sendiri agar menjadi orang seperti apabila saya melakukannya. Nah, di sini berarti motivasi itu, perilaku itu kita lakukan adalah kita menghargai diri kita sendiri, Bapak Ibu ya, dari nilai-nilai disiplin tadi yang kita lakukan di sana wujud dari kita menghargai diri kita sendiri. Next. Kebutuhan dasar manusia, ini kebutuhan kita semua ya Bu ya, Bapak Ibu selaku manusia, bahwa yang pertama penguasaan terhadap sesuatu, kemudian cinta kasih, kita sebagai manusia butuh cinta dan kasih. Yang ketiga kita butuh kebebasan. Yang keempat kita butuh kesenangan. Yang kelima adalah survival atau pengakuan. Bapak Ibu, lanjut. Boleh kita nonton video pendek sebentar tentang pelanggaran peraturan sekolah. Bisa nggak? Muncul nggak suaranya? Baiklah Bapak Ibu, terkendala dengan video tadi yang saya sampaikan, bisa
sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus sering sekali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Nah, saya minta Bu Dwi untuk menjawab ini. Ada anak yang sering meminta bekal kepada temannya, kira-kira. Kalau yang pertama saya lakukan, saya panggil dulu anaknya, kita face to face, melakukan bimbingan apa alasannya Agus mengambil bekal temannya secara paksa. Nah, kalau sudah tahu alasannya, baru kita selesaikan masalah itu dengan teman-temannya. Kira-kira apa salah satu alasannya, Bu ya? Kira-kira salah satunya mungkin. Salah satu alasan Agus meminta bekal kawannya secara paksa mungkin karena Agus tidak dibekali orang tuanya dari rumah. Oke. Mungkin karena segi ekonomi. Oke, terima kasih Bu Dwi. Bu Firda boleh menambahkan kira-kira apa alasannya Bu Firda? Dia minta makanan dari temannya. Mungkin si Agus ini orang tuanya terlalu sibuk sehingga tidak sempat membekali seperti teman-temannya. Bisa juga dari segi kesibukan orang tua kurang memperhatikan anak. Jadi bisa jadi itu untuk kita juga, pedoman kita juga untuk memperhatikan anak lebih kecil lagi. Oke, terima kasih Bu Firda dan Bu Dwi. Kita kasih Agus dulu Bu. Oke, dua alasannya karena faktor kesibukan orang tua yang tidak membekali anak. Mungkin ada alasan lain? Mungkin masakan ibunya itu saya enak. Oh, masakan ibunya tidak enak. Bisa jadi atau ada alasan lain mungkin dari diri siswa? Iseng ya, nyambil kawannya, ya bisa jadi ya. Berarti ada dua faktor ya. Faktor orang tua dan faktor dari diri siswa itu sendiri. Bisa next Bu, kita lihat. Oke, Bapak Ibu yang berbahagia, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ami sebaiknya mencari tahu seperti yang disampaikan oleh Ibu Dwi tadi selaku guru BK ya. Mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Jadi kita tidak menilai ini adalah sebuah kesalahan Bapak Ibu ya, tapi kita lihat dulu apa sih alasannya gitu. Yang pertama, apabila jawaban Agus karena lapar dan orang tuanya tidak membawakan makanan seperti yang disampaikan oleh Bu Dwi dan Ibu Firda tadi, berarti dia kebutuhannya adalah bertahan hidup ya. Yang kedua, apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, mungkin sedikit agak menyinggung dari jawaban dari Bu Laumia tadi ya. Kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima karena dia iseng tadi dengan kawan-kawannya ya. Yang ketiga, apabila jawaban Agus dia merasa hebat karena temannya jadi takut. Ada kan kita ya, nah seperti itu kita suka kawan-kawan supaya kawan takut dengan kita. Berarti di sini kebutuhannya adalah penguasaan Bapak Ibu ya, pengakuan atas kemampuannya berkuasa untuk mengendalikan kawan-kawannya. Sementara yang keempat, apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal, tadi ada jawaban dari Bapak Karyanto ya, bosan dengan bekal atau masakan ibunya nggak enak, maka di sini dia kebutuhannya adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan ya, pilihan yang enak atau tidak enak. Apabila jawaban Agus adalah karena iseng, iseng kata bukunya tadi ya, dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, berarti dia membutuhkan kebutuhan akan kesenangan. Ini tadi berbalik ke belakang, itulah dari kebutuhan dasar manusia. Ada cinta kasih, ada penguasaan, ada kesenangan, ada pengakuan. Itulah sebenarnya yang kita butuhkan dalam hidup kita, Bapak Ibu. Mungkin kita tidak menyadarinya, tapi sebenarnya itu yang sangat kita butuhkan. Next. 5 posisi kontrol kita. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kita sebagai guru mungkin pernah melakukan salah satu di antara ini atau sering melakukannya. Atau kontrol kita terhadap diri kita ke peserta didik seperti apa? Inilah posisi kontrol. Yang pertama, kita sebagai penghukum. Mudah-mudahan tidak. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Mudah-mudahan tidak. Yang ketiga, kita sebagai teman. Mudah-mudahan tidak. Yang keempat, kita pemantau daripada kegiatan
posisi kontrol sebagai manajer Bapak Ibu ya. Nah, oke, lanjut next. Bisa dibesarkan Bu? Oke, nah, sip. Bisa sedikit. Nah, 5 posisi kontrol Bapak Ibu ini penting sekali saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu guru sebagai tindak lanjut kita nanti kepada peserta didik kita. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Guru berbuat sebagai penghukum. Ini sebaiknya tidak kita lakukan. Yang pertama contoh penghukum adalah menghardik anak, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Guru berkata, kata-katanya dari perbuatan yang di atas tadi Bapak Ibu, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu salah satu contoh kata-kata daripada penghukum. Kemudian hasilnya, anak bukannya menurut apa yang kita katakan, tetapi malah anak memberontak dan menyalahkan orang lain, dan dia akan berbohong karena takut kita akan menghukum mereka. Kemudian kaitannya dengan dunia yang berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Ya Bapak Ibu. Kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Betul ya Bapak Ibu? Betul. Pasti anak mengatakan hal yang demikian. Ketika kita marah-marah, anak akan mengatakan demikian. Besok ibu marah-marah lagi. Nah, sebaiknya kita hindari. Dampaknya bagi murid, dia akan mengulangi lagi kesalahan yang sama. Ini sebaiknya kita hindari ya Bapak Ibu. Saya berharap tadi kita semua hadir di sini sebagai guru, tapi ternyata masih ada yang belum hadir. Nanti saya akan kirim slide ini ke guru kita. Yang kedua, kita sebagai pembuat rasa bersalah. Kadang-kadang. Yang pertama, berceramah dan mengatakan seharusnya. Yang kedua, ibu kecewa dengan apa yang sudah kamu perbuat hari ini. Tidak boleh. Itu menimbulkan rasa bersalah dalam diri anak. Jadinya akan membuat anak down. Bahkan ada anak yang bunuh diri dikarenakan dia sangat merasa bersalah atas apa yang sudah dia lakukan. Ya. Guru berkata, kamu seharusnya, kamu sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres dengan sikap kamu. Makanya kita mengatakan itu kepada anak-anak kita maupun peserta didik kita. Yang ketiga hasilnya, mereka akan menyembunyikan, menyangkal dan berbohong karena takut disalahkan. Selanjutnya, kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid berkata, maafkan saya Bu. Dengan kata-kata begitu sangat menyentuh hati kita, dan dia pun sangat tersentuh hatinya. Dia sangat merasa bersalah. Ini agak berat Bu ya, Bapak Ibu ya. Bila kita melakukan hal ini, apabila posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah dalam diri peserta didik kita. Yang kemudian dampaknya mereka merasa rendah diri. Selanjutnya identitas. Selanjutnya yaitu mengharapkan imbalan atau ketergantungan kepada orang lain. Yang pertama, kita sebagai teman, guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ya, contohnya, ayolah lakukan demi ibu. Nah, itu tidak boleh. Ayolah lakukan demi ibu. Nah, coba bersihkan kelas ini demi ibu. Berarti dia melakukannya demi kita, bukan untuk dirinya sendiri. Kemudian siswa ketergantungan dengan kita. Ya. Selanjutnya murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Murid berkata, saya pikir bapak atau ibu adalah teman saya. Ternyata begitu. Ketika suatu hari kita tidak menuruti apa yang dia inginkan, dia akan mengatakan seperti itu. Saya pikir bapak kami sama ibu berteman dengan saya. Jadi kita tidak boleh terlalu dekat kepada peserta didik kita. Ya. Dampaknya pada murid adalah murid lemah, tidak mandiri dan bergantung kepada guru. Oke. Nah, posisi kontrol yang keempat adalah sebagai pemantau. Guru sebagai pemantau, yaitu guru berbuat menghitung dan mengukur. Apa contohnya? Misalnya kita ketika siswa melakukan kesalahan, kita bertanya, apa peraturan di sekolah ini? Tidak boleh kita melakukan hal itu. Dia tergantung kepada peraturan nantinya. Nah, kamu datang terlambat, apa peraturan di sekolah ini? Kamu tahu nggak peraturan di sekolah ini? Tidak boleh kita mengatakan hal seperti itu, ya. Nanti
kita akan menanamkan keyakinan kelas namanya, bukan peraturan lagi. Selanjutnya, menyesuaikan diri bila diawasi. Dan kalau kita sebagai pemantau, sebagai kontrol kita sebagai pemantau, dia hanya akan melakukan sesuatu kebaikan atau kebajikan itu apabila merasa diawasi. Kalau gurunya ada, kalau gurunya nggak ada, dia tidak akan melakukan hal tersebut. Nah, itu sekarang kita alami di sekolah kita. Ya kan, anak-anak mau bekerja kalau diawasi, kalau nggak diawasi dia tidak mau bekerja. Selanjutnya, bagaimana dengan boleh meletakkan guru dalam peraturan dan hukum di dunia berkualitas? Kata-katanya yaitu murid berkata bahwa berapa banyak bintang yang harus diperoleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Nah, karena dia merasa dipantau atau diawasi oleh gurunya. Selanjutnya, dampaknya bagi murid adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kalau tidak diberikan hadiah atau tidak takut kepada sanksi, maka dia tidak akan melakukan hal tersebut. Nah, ini yang harus juga kita hindari. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kontrol apa dalam diri kita yang harus kita miliki? Yaitu sebagai manajer, Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita apa yang dilakukan mengajukan pertanyaan-pertanyaan atas kesalahan yang sudah peserta didik kita lakukan. Nanti ada di slide berikutnya. Yang kedua, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalahmu. Ini yang harus kita katakan kepada peserta didik kita. Apa keyakinan kelas yang sudah kita lakukan, nah, kemudian apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki kesalahan yang sudah kamu lakukan. Kita mengajari anak untuk bertanggung jawab dalam hal ini, ya. Kita selaku manajer. Yang kedua, di sini hasilnya adalah menguatkan pribadi peserta didik kita. Di sana setelah kita menyampaikan apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan setelah untuk memperbaiki kesalahan ini, peserta didik akan merasa dirinya bertanggung jawab terhadap dirinya, tidak lagi bergantung atas hadiah atau sanksi, ya. Kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Kemudian murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan saya? Dia bertanya pada dirinya sendiri untuk memperbaiki kesalahan yang sudah dia lakukan. Kemudian mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri saya. Next. Nih pertanyaan-pertanyaan yang tadi ya. Pernyataan. Nah, siapa yang mengatakan? Nah, yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kata-katanya itu berarti dia di sini kontrol dirinya sebagai pembuat orang merasa bersalah. Jadi gurunya mengatakan, di sini peserta didiknya merasakan bahwa dia merasa bersalah, kontrol dirinya. Yang kedua, kontrol diri sebagai penghukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Tidak boleh kita katakan sama anak seperti itu. Walaupun anak-anak selalu melakukan kesalahan, kita tidak boleh mengatakan hal itu. Ya, berarti di sini posisi kita sebagai penghukum. Yang sebagai teman, ayolah lakukan demi Bapak dan Ibu. Itu juga tidak boleh kita lakukan. Dia akan ketergantungan kepada kita. Selanjutnya sebagai pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, dengan iming-iming hadiah, ya, boleh. Kemudian sebagai manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kita yang memberikan solusi kepada peserta didik kita. Nah, kalau sebagai penghukum, kamu selalu yang paling terakhir. Kadang-kadang kita mungkin ada yang dari ucapan ini terakhir terus menyelesaikan tugas, terakhir terus piket, terakhir terus datang. Ini berarti kita sebagai posisi sebagai penghukum, dan ini harus kita hindari. Next. Budaya positif. Nah, budaya positif di sekolah yaitu yang pertama lingkungan sekolah kita yang positif. Ya, yang kedua kita membuat keyakinan kelas dan peraturan kelas. Next. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Dan ini akan kita buat di dalam kelas kita sebagai sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas akan lebih memotivasi seseorang dari dalam dirinya. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi keyakinan kelas itu lebih efektif daripada sebuah peraturan, di mana keyakinan kelas ini mereka sendiri yang membuatnya, mereka sendiri yang menyepakatinya untuk mereka lakukan. Kalau peraturan kelas itu identik Bapak dan Ibu guru yang membuatnya. Nah, kalau keyakinan kelas kita bekerja bersama-sama, berkolaborasi, kemudian berdiskusi, baru kita buat keyakinan kelas kita. Lanjut. Nih, pembentukan keyakinan kelas.
Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, bahasanya lebih dimengerti oleh peserta didik kita karena mereka yang membuatnya dengan bahasa mereka. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Kemudian senantiasa dibentuk dalam bentuk yang positif, tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Kemudian semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan keyakinan kelas lewat curhat pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi sering ditinjau kembali apa keyakinan kelas kita yang sudah kita lakukan atau yang belum kita lakukan. Kita refresh kembali Bapak Ibu ya. Lanjut next. Ini contoh peraturan kelas Bapak Ibu. Oke, yang pertama peraturan kelas. Contohnya yang kita buat, selalu kembalikan buku di tempatnya. Berarti ada perintah di sini. Sementara kalau keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju adalah rasa tanggung jawab. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu peraturan ya. Sementara keyakinan kelasnya atau nilai kebajikan yang dituju adalah menghormati orang lain, komitmen pada tujuan ya. Yang tadi yang kedua ya, dilarang mengganggu orang lain, kata-katanya menghormati orang lain dan diri sendiri. Itu perbedaannya ya Bapak Ibu ya. Dilarang melakukan kekerasan, peraturan. Nah, kalau keyakinan kelasnya keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, keyakinan kelasnya kesehatan ya. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan kesabaran. Gunakan masker untuk kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas. Keyakinan kelasnya keselamatan dan keamanan. Next. Yoga, stop dulu kan? Oke, kita lanjut kembali Bapak Ibu ya. Setelah break sejenak. Segitiga restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Di sini proses kita menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada karakter yang lebih kuat, bukan malah menjatuhkan. Nah, ini akan kita lakukan dengan segitiga restitusi. Di sini membantu murid lebih memiliki tujuan hidup, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, setelah mereka berbuat salah, kita pulihkan mental mereka, bukan menjadikan mereka semakin down. Ya. Kemudian yang kedua, membantu murid agar bisa lebih jujur pada dirinya. Segitiga restitusi ini nanti akan membuat murid itu lebih jujur pada diri sendiri dan dia mengevaluasi dampak dari kesalahan yang sudah dia lakukan. Yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan ya. Jadi kita tidak memaksa peserta didik, tetapi kita memberikan tawaran bagaimana memecahkan permasalahan yang sedang dia hadapi. Next. Ini ya Bapak Ibu ya, bisa diperjelas Bu Novi. Segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas yang kita lakukan Bu. Kita harus menanamkan dalam diri kita bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita tidak menyalahkan di sini. Oh ya, manusia itu mempunyai kesalahan kita. Ini namanya menstabilkan identitas. Kemudian kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Jadi kita memberikan penguatan kepada peserta didik kita, ya kan? Dengan mengatakan hal demikian, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Nah, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita memvalidasi tindakan yang salah. Yang pertama kita lakukan adalah kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal ini. Di video pendek tadi ada pembelajaran di sana sebenarnya, cuma tidak bisa kita tayangkan ya Bapak Ibu ya. Di sana kita akan tahu apa sih alasannya mereka berbuat demikian. Ya. Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya seseorang itu menginginkan sesuatu, ada cara yang lebih efektif atau lebih positif daripada melakukan sebuah
kesalahan. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Setelah kita lakukan dua hal ini, yang terakhir adalah nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini adalah segitiga restitusi. Menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas kita. Next. Tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Apabila peserta didik kita melakukan sebuah kesalahan, Bapak Ibu, yang pertama kita stabilkan dulu identitasnya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti hal yang sama. Yang keempat, kita bisa menyelesaikan ini. Nah, kita sampaikan kepada peserta didik kita bahwa kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu guru tidak tertarik mencari siapa yang salah atau siapa yang benar, tetapi kita ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi ketika kita menemukan sebuah masalah, ini kita sampaikan. Atau misalnya murid saya datang terlambat, misalnya atau murid tidak buat PR, kita tidak cari kesalahannya, tetapi kita sampaikan. Bapak dan ibu tidak mencari siapa yang salah, tetapi bagaimana mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi ini akan lebih menguatkan mental peserta didik kita. Yang kedua, kamu berhak merasa seperti itu. Atau ketika peserta didik kita melakukan kesalahan, kita bisa sampaikan kamu berhak merasa seperti itu. Tetapi ya, next. Tahapan segitiga restitusi yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Kita validasi tindakan mereka yang salah tadi. Yang pertama, kita sampaikan bahwa padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nanti benar akan mengatakan ya. Nanti ada lagi tampinya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut. Kita tanyakan kepada peserta didik kita. Selanjutnya, kata-katanya, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kadang-kadang kan peserta didik kita itu ketika diajak sama kawan-kawannya berusaha untuk melakukan atau melindungi diri dengan melakukan sebuah tindakan yang menurut kita mungkin itu salah, tapi ternyata dia melakukan itu adalah untuk melindungi dirinya. Ada tidak Bapak Ibu, ada kan di antara peserta didik kita kan yang lemah dengan sering diajak-ajak kawannya, kemudian dia melakukan sebuah tindakan yang tidak baik menurut kawan-kawannya, padahal itu adalah usaha yang dia lakukan untuk melindungi dirinya. Lanjut. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Inilah pentingnya kita membuat keyakinan di dalam kelas kita tadi. Apa yang kita percaya sebagai anggota kelas atau bagian kecil dari keluarga kita. Dari awal ini kita sudah buat keyakinan kelas kita. Misalnya contoh saling menghargai, saling menghormati, bergotong royong, misalnya. Itu adalah keyakinan kelas kita. Adakah sudah kita lakukan? Inilah pertanyaan. Apa yang kita percaya sebagai anggota kelas atau bagian kecil dari keluarga kita? Yang kedua, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Jadi di awal penerimaan peserta didik baru, Bapak Ibu, nanti kita akan membuat keyakinan kelas dalam kelas kita. Apa yang harus kita lakukan? Misalnya perbuatan-perbuatan yang tidak dibolehkan atau yang harus kita lakukan. Kita buat sebagai keyakinan kelas, kita tulis di pojok kelas yang mudah dibaca oleh peserta didik kita. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, mereka akan kembali kepada keyakinan kelas. Yang terakhir, kamu mau menjadi orang yang seperti apa, nak? Kita kembalikan kepada keyakinan kelas kita. Saya belum bertanggung jawab Bu terhadap tugas saya. Bu, saya tidak menghormati teman saya, Bu. Saya tidak jujur, Bu. Saya tidak disiplin, Bu. Itu adalah keyakinan kelas yang kita sepakati bersama di awal tahun pelajaran. Next. Nih, refleksi. Tahapan segitiga restitusi yaitu refleksi. Bapak Ibu, setelah apa yang sudah saya sampaikan tadi, kira-kira bagaimana perasaan Bapak Ibu saat ini, Pak Rianto? Perasaan Bapak? Bangga, senang. Oke, Pak Mul? Bagaimana perasaan Bapak setelah saya menyampaikan materi pada hari ini, Pak? Kalau menurut saya, perasaan saya yang pertama itu tampak
dan bertambah ilmu ya. Pak Ihsan, setelah mengikuti materi diseminasi pada hari ini, apa yang Bapak pahami, Pak? Yang saya pahami banyak, terutama wawasan tentang bagaimana mengatur siswa atau bagaimana menempatkan diri kita sebagai guru yang lebih baik. Oke ya, kita bisa mengatur siswa, menempatkan diri kita untuk menjadi guru yang lebih baik menurut Bapak Ihsan. Bagaimana target Ibu selanjutnya Bu terhadap peserta didik? Mau bikinkan apa peserta didik kita? Menjadikan siswa yang bisa mengembangkan dirinya sendiri tanpa kita batasi, tapi tetap kita kontrol. Oke, berarti posisi kita di sini adalah sebagai pemantau bahwa kita akan memberikan kesempatan dan kebebasan kepada peserta didik kita untuk berkembang tanpa harus dibatasi. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Kasih aplaus untuk Bapak Ibu yang sudah menjawab refleksi pada siang hari ini. Berarti kita merasa bahagia, senang ya Bapak Ibu ya atas materi yang kita sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita di kemudian hari, terutama bagaimana cara kita menanamkan budaya positif di sekolah kita, bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi di sekolah kita, Bapak Ibu. Jadi ketika kita menghadapi permasalahan di sekolah, maka langkah baiknya kita menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi tadi ya Bapak Ibu ya, menstabilkan identitas kita ya, yang pertama ya. Oke Bu, next. Oke, next. Penutup Bapak Ibu, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian yang profesional ya Bapak Ibu, masih ingat standar profesional kita ya. Kemudian kemampuan kompetensi sosial kita yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya ya, merefleksi diri Bapak Ibu ya. Merefleksi diri itu bagaimana kita meninjau kembali apa sih yang sudah saya lakukan selama ini terhadap peserta didik kita. Nah, harapan kita bersama ke depannya kita mampu menjadi guru yang lebih dicintai oleh peserta didik kita ya. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai manajer, sebagai among ya. Nah, sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri ya, kemudian merdeka dan bertanggung jawab. Ini harapan kita bersama Bapak Ibu ya, kita ciptakan peserta didik yang mandiri, berkarakter sesuai dengan tujuan visi misi sekolah kita ya, unggul dalam prestasi, kemudian berbudaya, kemudian berakhlak mulia, beriman dan bertakwa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu visi sekolah kita, mudah-mudahan bisa terwujud dengan kita menerapkan disiplin positif yang ada di sekolah kita. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu guru hebat yang sudah berkolaborasi pada siang hari ini. Apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan saya kasih waktu. Pak Dono, mungkin ada yang ingin ditanyakan, Pak Dono? Ya, ada bapak-bapak yang lain, Bapak Ibu sekalian, ada yang ingin ditanyakan? Ya, sudah bisa dipahami ya Bapak ya? Oke, saya ucapkan ribuan terima kasih atas waktu dari Bapak dan Ibu semua bersedia mendengarkan kegiatan diseminasi pada siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, menjadikan kita guru-guru hebat yang mencintai murid ya, guru-guru yang bisa menjadi among atau manajer yang bisa menuntut murid kita mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Terima kasih atas segala perhatian Bapak dan Ibu hebat semua. Barakallahu fikum. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, itulah tadi materi dari calon guru penggerak kita, yaitu Ibu Lili Suryani, tentang disiplin positif. Semoga bisa kita terapkan dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya selaku moderator, saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, kita foto bersama.
Rahma. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabarnya hari ini, Nak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Ada masalah? Ada, Bu. Ada. Oke. Tadi Ibu mendapat laporan dari Bapak Mul, guru matematika di kelas. Sebenarnya apa yang terjadi, Nak ya? Iya, Bu. Tadi pada saat jam pelajaran matematika, saya tidak mengerjakan PR, Bu. Oh, tidak mengerjakan PR. Ada masalah dengan PR-nya? Saya merasa sulit, Bu, karena soalnya susah. Oh, sulit. Apakah tidak ada contoh sebelumnya? Ada, Bu. Ada. Apakah kamu tidak paham dengan pelajaran matematika yang beliau ajarkan? Iya, Bu. Oh, baiklah. Di sini Ibu tidak mencari siapa yang salah, ya kan? Tetapi Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan yang sedang kita hadapi. Karena di sini Ibu selaku wali kelas harus memberikan bimbingan dan pembinaan kepada anak-anak Ibu. Iya, Bu. Oke, Bu Guru tahu kamu pasti merasa senang melakukannya ya, senang tidak membuat PR. Tapi sebenarnya kamu juga merugikan diri kamu sendiri, Nak. Sekarang kamu dalam masalah dengan Pak Mul, ya kan? Iya, Bu. Nah, sekarang mari kita berbicara tentang keyakinan kelas kita. Apa saja yang kita percaya, yang mana yang belum kamu tunjukkan? Harus mengerjakan tugas dan menghormati Pak Guru, Bu. Oke, pinter ya. Bagus kalau kamu mengingat itu. Berarti salah satu keyakinan kelas kita bahwa kita harus mengerjakan tugas yang diberikan oleh semua guru bidang studi dan menghormati semua bapak dan ibu guru. Nah, sekarang kamu sudah mengingat keyakinan kelas kita ya. Iya, Bu. Dan ketika kamu tidak mengerjakan PR, apakah hal itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita, Nak? Tidak, Bu. Oke, bagus. Nah, sekarang marilah kita selalu mengindahkan keyakinan kelas yang kita sepakati. Dan untuk memperbaiki kesalahan kamu, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan meminta maaf kepada Pak Mul dan tidak akan mengulanginya lagi, Bu. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah ya, kamu sudah memahami apa yang harus kamu lakukan. Terima kasih anak ya. Iya, Bu. Assalamualaikum Rahma. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar hari ini, Nak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Begini Rahma ya, Ibu tadi mendapatkan laporan dari teman-temanmu. Sebenarnya ada apa, Nak? Apa yang sedang terjadi? Saya membuang sampah sembarangan, Bu. Oh, membuang sampah sembarangan. Menurut kamu, membuang sampah sembarangan itu sebuah masalah atau tidak kira-kira? Masalah, Bu. Masalah. Iya. Baiklah. Di sini Bu Guru tidak ingin mencari tahu siapa yang salah. Tetapi Bu Guru ingin mencari solusi dari permasalahan tersebut ya. Iya, Bu. Nah, Bu Guru tahu kamu pasti senang melakukannya, ya kan? Iya. Nah, tapi sebenarnya kamu juga merugikan diri kamu sendiri. Dan sekarang kamu mendapat masalah kan? Iya, Bu. Nah, sekarang mari kita ingat kembali keyakinan kelas kita yang ada di sekolah ini. Yang mana yang belum kamu tunjukkan? Menjaga lingkungan kelas dan sekolah, Bu. Iya, menjaga lingkungan kelas kita dan sekolah kita supaya tetap bersih. Dalam hal itu, kamu merasa senang, tapi apakah itu sudah melaksanakan keyakinan kelas? Belum, Bu. Belum. Nah, mulai sekarang marilah kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita dan sekolah kita yang sudah kita sepakati bersama. Dan untuk memperbaiki kesalahan kamu, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan membersihkan halaman yang saya kotori dan tidak akan mengulanginya, Bu. Bagus ya, bagus kalau begitu. Sekarang silahkan kamu lakukan hal tersebut. Iya, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ingat, an-nazafatu minal iman. Kebersihan adalah sebahagian dari iman. Terima kasih, Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma dari kelas 8 siswi SMP Negeri 37 Kabupaten Tebo. Merasa senang ketika saya melakukan kesalahan, saya tidak langsung diberi sanksi atau hukuman, melainkan saya diberi kesempatan untuk memperbaiki masalah tersebut. Terima kasih Bu Guru baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.